hampir mau minum obat itu loh, obat serangga itu loh, mau bunuh diri. Ya. Jadi Pak Prabowo itu kalau menurut saya pribadi yang baik orang. Ya, pertama kenapa baik? Bayangkan satu hal yang dulu saya agak sedikit tertutup adalah dulu dia agak emosional. Saya dipanggil Prabowo, ya, suruh gugat. Menurut Abang, kasus ayam widuran di Solo itu impact secara hukumnya besar nggak? Yang baru saja mengumumkan non halal setelah 50 tahun. Karena penipuan itu kaitannya dengan barang siapa yang menjual barang yang merugikan orang lain, yang apa yang kau janjikan ternyata tidak sesuai dengan barang yang kau jual. Judi online, menurut Abang tuh bisa hilang nggak dari Indonesia? Ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Bang dengan Indonesia saat ini dibandingkan dengan Abang waktu tahun 80-an cari kerja tuh? Katanya pengangguran 7,5 juta. Kalau saya tidak yakin, malah lebih dari situ. Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik. Teman-teman, ini kita manggilnya teman-teman pecinta jangkrik karena nama channel gua Jangkrik Bos ala Henry Satrio. Nah ini saya lagi sama Bang Hotman. Iya. Bang, ini ngobrol-ngobrol biasa. Kan di media sosial Abang lagi cari asisten pribadi. Iya. Udah dapat belum? Aspri saya sudah banyak. Sudah 473 di seluruh Indonesia, semuanya cewek cantik. Dan targetnya 1.000 orang. Itu ngapain aja tuh 1.000 orang? Oke. Ada 3 kelompok aspri saya. Kelompok pertama adalah kelompok pengacara. Jadi benar-benar pengacara yang sudah praktek hukum. Ada yang saya didik, ada yang sudah saya rekrut dari tempat lain. Jadi pengacara yang benar-benar punya izin praktek dan pengalaman sebagai pengacara. Itu kelompok pertama. Kelompok cewek kedua adalah aspri khusus. Dia itu yang rutin temanin saya kemana-mana, ya, yang kayak baraknya sekarang kayak ini, mau dibawa nggak aspinya ke sini? Oh ya, boleh nanti. Sini dulu, sini sebentar. Coba sini dulu. Contoh. Nah, ini adalah salah satu aspri khusus, ya. Coba lihat tuh, ya. Aspri khusus itu adalah yang ya sebenarnya lebih tepat asisten pribadi dia nih, ini ya. dia. Nah, ini dia nih aspri khusus, ya. Lihat dari nama aja Valen, ya. Dia dari segala aspek putih dan sebagainya, ya kan? Ini khusus ya. Jadi dia itu kayak saya mau makan, mau temanin pesan makanan, ya semualah dia bawa buku saya, ngelap kalau keringat, itu aspri khusus, ya. Ada berapa aspri khusus? Dan bila perlu sampai clubbing, ya. Oh, clubbing, ada berapa orang? Ya. Ada berapa orang? Udah dulu dong. Oh ya, dada dulu. Coba cantiknya itu. Iya. Ada berapa orang aspri khusus? Kalau aspri khusus itu ada sampai 10 orang, ya. Oh. Nah, tapi ini kalau yang lainnya aspri biasa yaitu yang ratusan. Kalau aspri biasa itu adalah cewek-cewek cantik yang khusus temanin saya untuk acara-acara party atau acara-acara kalau ada event. Contoh, saya itu kan salah satu pemegang saham di 62 night club Holy Wing. Ya, 62 Holy Wing. Belum lagi Atlas Beach Club di Bali. Kalau saya ke sana, kalau saya duduk di sofa hanya dengan satu cewek, kan sofanya itu kan panjang. Ya kan? Kan kalau saya posting kan kelihatan kayak sepi kan? Ya, jadi saya itu sengaja kalau saya itu bawa 20 cewek. Ya, begitu dilihat itu diposting di medsos 20 dansa, suami siapa yang tidak mau datang, tergoda untuk datang. Ibaratnya kalau kau punya toko roti, kan kau harus posting rotimu kan. Nah, itu sama. Jadi kalau dia sudah dansa begini, ya dicantik-cantik lagi, itu salah satu teknik marketing. Orang salah sangka dikiranya itu hanya bagian dari kenakalan, padahal it's business. It's business. Ya. Terus balik lagi ke aspri khusus. Itu mereka saling cemburu nggak? Iya, aspri khusus itu saling cemburu tentu, tapi tentu ya suka saling cemburu, bahkan ada yang ngambek, ada yang ngambek, ya.
Tapi ya itu resiko lah, ya. Dia pilihannya kehilangan saya atau enggak gitu loh. Dia harus sabar nunggu giliran. Oh. Enggak, itu ngerekrutnya gimana sih? Ya merekrutnya banyak kan dari pertemuan spontan, by accident. Bukan accidental gitu, bukan sengaja. Misalnya kayak ini pas lagi acara apa itu yang malam apa tuh? Kalau dia malam ya pakai topeng-topeng itu apa namanya? Oh, ya Midnight Live gitu-gitu. Apa namanya? Malam apa? Halloween. Oh, Halloween ya di H Club. Aku lihat dia kok kakinya panjang mulus lagi gitu kan. Nah udah, dia yang minta foto duluan. Ya, saya itu hampir nggak pernah minta foto. Ya, jadi cewek saya pada minta foto. Ya tentu mata saya ini kan bekerja, melirik yang kira-kira cantik, ya udah. Mulailah PDKT, akhirnya ya kadang aspri khusus itu juga jadi semacam adalah. Enggak, tapi kan abang pernah juga saya baca tuh di IG-nya. Ada nggak yang kenal sama Nona ini? Kalau ada yang kenal, tolong saya dikasih nomor teleponnya. Iya, karena kadang-kadang saya suka benar sama tipe seseorang. Oh. Ya tapi nggak punya nomornya. Ada juga teman lama yang lupa gitu, yang belum rekrut dulu, ternyata melihat memenuhi syarat, sehingga terpaksa saya iklan agar itu caranya, gitu kan. Jadi saya dimanapun itu, di mall di mana-mana, cewek pada minta foto, ya. Kalau dia menarik, ya kalau nggak nomornya gua minta atau nomor saya dicatat sama dia. Itu digaji semua tuh, yang ratusan. Oke, kalau yang permanen itu kayak ini aspri khusus digaji. Gaji. Kalau yang aspri yang hanya untuk dansa, itu insidental. Misalnya dia mau ke Bali, ya gua traktir semuanya. Ya pesawat, hotel, atau di Jakarta misalnya kasih uang saku gitu. Jadi tidak ada gaji tetap gitu loh. Tapi kan dia senang. Dia senang kenapa? Dia dapat naik klub gratis, klub mewah. Terus ikut lagi tampil di Instagram gua, jadi namanya naik gitu kan, ya. Apalagi kalau dia suka koko jadi makin naik, pasarannya makin naik gitu loh. Ya itu. Itu berapa gaji bang? Boleh tahu nggak? Aspri khusus, ngapri khusus? Ya kalau aspri khusus itu rata-rata sebenarnya gini loh, kebutuhannya itu beda-beda. Ada yang tiba-tiba misalnya kayak ini, tiba-tiba dia udah di salon. Saya mau operasi kulit silam wajah. Ya silam wajah. Tiba-tiba transfer 15 juta. Nah, tiba-tiba saya mau perbaiki gigi 20 juta gitu. Jadi kalau aspri khusus itu rata-rata 25 juta sebulan minimum habis. Nah, tapi nggak ada permanen harus berapa gitu loh. Enggak, tapi abang itu ada jangka waktunya nggak jadi aspri khusus? Nggak ada, selama dia suka, selama aku suka. Gitu. Misalnya abang marah nih, biasanya kenapa abang nggak sukanya? Marah atau ada hal-hal yang abang nggak suka? Biasanya ya tentu satu, bahwa penampilannya sudah tidak memenuhi kriteria lagi, sudah tidak menarik bagi saya, ya kan? Karena itu kan sudah tidak menarik untuk dipertontonkan ke publik. Kedua, sudah mungkin sudah diambil orang, ya kan? Sudah diambil koko, sudah ya kan? Gitu loh. Karena banyak aspri itu sesudah terkenal jadi aspri saya, banyak pengusaha jadi suka gitu loh. Ya, itu aspirnya Hotman. Jadi karena seleranya udah naiknya, kelasnya naik. Jadi dia bangga kalau yang disimpan yang disimpan oleh para koko itu, dia senang kalau ini itu aspirnya Hotman gitu loh. Itu bahkan ada juga yang sudah sampai jadi penyanyi terkenal, sekolah jadi laku dia, jadi laku itunya. Kayak ada Nopi di Purwokerto, sampai seluruh pejabat jadi, kemudian dia penyanyi dangdut. Gara-gara tahu aspirnya Hotman, kemana-mana jadi dia yang diundang gitu loh. Bisnisnya jadi naik. Luar biasa. Ya. Bang, tapi kan ini sudah jadi Hotman Paris. Ya. Saya kan dengar cerita abang tuh datang ke Jakarta, ngelamar pekerjaan dulu di kantornya Bang Adnan Buyung Nasution. Ya. Diterima. Nah ini sampai
sekarang seperti ini perjalanan hidupnya tuh gimana nih? Ini kan Ya, kasih tahu nih ke anak-anak muda kan perlu Ya, nih perjalanan hidup saya di awal-awalnya itu penuh dengan ketidakpastian. Saya masuk Fakultas Hukum karena di Unpar Bandung, karena tidak diterima di ITB. Karena waktu kecil kita itu kan kalau melihat insinyur, wah insinyur itu kaya gitu kan. Nggak pernah kepikir untuk jadi sarjana hukum, nggak pernah kepikir, ya. Nggak tahu malah sarjana hukum itu apa. Kita tahunya kontraktor. Kita sehingga waktu berangkat dari Tapanuli ke ITB itu maunya insinyur. Ya. Tahu-tahu boro-boro cara ngisi testingnya aja gua nggak tahu. Dan kebetulan memang saya nggak ada bakat teknik. Oke. Ya jadi saya nggak masuk ITB di Bandung. Akhirnya dengan penuh terpaksa masih ada buka gelombang kedua di Fakultas Hukum Unpar. Daripada nganggur masuklah Fakultas Hukum dengan penuh pesimisme bahwa tidak ada masa depan. Karena pada waktu itu rata-rata sarjana hukum pengacara itu hampir orang nggak ada cita-cita jadi pengacara, nggak ada. Sekarang saya sudah Hotman pakai Lamborghini, pakai apa, banyak ibu-ibu suka anaknya jadi pengacara. Kalau zaman dulu nggak ada. Ini tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 81. Oh, 81. Nah, waktu saya masuk fakultas, saya lulus itu 81, 82. Waktu saya masuk Fakultas Hukum itu tahun 78. Oh, 78. Jadi itu benar-benar sarjana hukum itu bukanlah pilihan. Bahkan saya pun nggak pernah kepikir, ya. Karena waktu saya kuliah pun rata-rata pengacara di Bandung itu mobilnya butut-butut semua, nggak ada yang kaya, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang selebriti kayak sekarang, ya. Tapi akhirnya karena terpaksa saya masuk Fakultas Hukum, masuklah saya di Unpar, sampai saya 2 kali masuk rumah sakit gara-gara stres. Stres gara-gara, aduh masa depanku apa jadi sarjana hukum. Stres, Bang? Ya stres gua. Ya pokoknya mikirin terus. Karena apa? Teman-teman saya itu banyakan teman-teman yang bandel-bandel waktu SMA gitu loh. Jadi memang dia kalau orang bule bilang he deserve itu, dia memang pantas untuk itu karena kualitasnya nggak ada. Kalau gua kan dari keluarga yang benar-benar disiplin, saya dari SD sampai SMA selalu juara 1, dari keluarga baik-baik gitu loh. Tiba-tiba harus satu kelas lagi sama teman-teman yang dari kecilnya itu sudah sekolahnya berantakan gitu loh. Iya kan? Dan juga melihat sarjana hukum itu banyak nganggur. Pada waktu itu kan pengacara kan tidak seperti populer sekarang. Akhirnya tapi I have no choice karena daripada nganggur. Tapi selama kuliah saya udah merasa saya berbakat. Karena begitu gampangnya aku cerna dan aku selalu menonjol di kelas itu, sehingga saya lulus paling cepat. Saya lulus 3,5 tahun waktu umur saya masih 20 tahun, dan waktu saya masih kuliah saya angkatan 78, ada cewek angkatan 77 orang Batak yang juga juara, ya itulah jadi istriku sekarang. Nah waktu dia juara, aku juara di sekolah yang banyakkan Chinese, tiba-tiba aku iseng, itu siapa tuh? Ada Batak lo juara juga katanya kan. Ini Batak, langsung lah gua beli odorono ya di tempat warung, pergi naik oplet kebetulan bapaknya dosen di komplek IKIP di Bandung. Nah, langsung deh jadian lah di situ dengan modal keberanian. Dan itulah kemudian 8 tahun kemudian jadi istriku. Dia jadi notaris, aku jadi pengacara, ya. Disitulah ketemu istri yang sekarang, ya. Oke. Begitu saya lulus Fakultas Hukum tahun Desember 81, melambarlah saya di kantor pengacara OCK Ligis. Ya, yang gajinya pertama itu 200.000. 200.000 tahun 81 udah cukup lah itu untuk indekos, ya, untuk kontrak. Dan kantornya di Glodok. Bahkan waktu ke kantor dia pertama kali saya nggak tahu, katanya harus naik bis dari lapangan Banteng terus ke arah. Gue nggak tahu kalau udah muter di Glodok di situ lah. Di situ pertama kali. Tapi tiba-tiba adalah saya melamar lagi, saya sama-sama melamar sama Otto Hasibuan yang sekarang jadi penguasa wakil Menteri Hukum. Kita sama-sama melamar, ada iklan di kantor pengacara internasional Adnan Duyung Nasution, di mana waktu itu ada 2 divisi, 1 divisi perkara, 1 divisi kantor pengacara internasional. Akhirnya kami sama-sama masuk, dia di bagian divisi perkara, litigation, saya di bagian internasionalnya. Ya, cuma beda, dia umur 27, aku masih umur 20. Nah, di situ, ya. Ya, mulailah bekerja.
dia bertahan terus di sana. Saya tiba-tiba tergoda lagi. Saya sudah disekolahkan dan buyung dengan bos-bos saya bule-bule. Tiba-tiba Profesor Subekti yang adalah dekan saya di Fakultas Hukum Unpar yang nulis KUH Perdata, minta saya mau nggak mewakili Unpar kerja di Bank Indonesia tanpa testing katanya. Karena prestasi, ya. Bank Indonesia, gua langsung kebayang gedung yang tinggi, yang di Jalan Tamrin itu kan, pasti duitnya lebih banyak. Ya, akhirnya tanpa mikir panjang, saya mengundurkan diri dari Buyung sampai dia marah-marah sama saya. Padahal saya kan pilihan dari ratusan orang gitu kan. Mulailah saya pindah, cuma 3 bulan di Buyung internasionalnya, pindahlah saya ke Bank Indonesia, ya. Karena harapan saya bakal kaya raya di sana. Saya waktu di kantor pengacara internasional, saya kurang lama. Kalau saya lama, saya bakal tahu bahwa di situ justru kemungkinan kayanya bisa gitu loh. Masuklah saya ke Bank Indonesia. Nah, saya waktu masuk ke Bank Indonesia ternyata adalah harus mengikuti pendidikan yang di mana semua muridnya itu adalah juara-juara dari seluruh Indonesia. Ya, murid-murid pilihan, sarjana pilihan, berbagai jurusan. Ada akuntan, ada insinyur. Yang paling parahnya adalah mulai saya kena mental karena ternyata kita harus belajar neraca, pembukuan. Sedangkan saya kan sarjana hukum. Sementara teman saya satu kelas akuntan yang itu sudah biasa gitu. Sama aja misalnya kalau tiba-tiba insinyur disuruh belajar hukum kan terbalik kan. Akhirnya saya jadi malas belajar. Sama hitung dagang juga disuruh belajar kan, calon banker kan. Nah, akhirnya makin parah. Makin parah kenapa? Makin saya nggak ngerti pelajaran itu, ya kan? Kan neraca itu kan kalau di awal nggak ngerti, sampai kapanpun kau nggak ngerti kan? Kan rumus dasarnya kan harus ngerti. Akhirnya saya kayak udah hampir gila di situ, karena kita 8 jam tiap hari sekolah. Pelajaran lu nggak ngerti, coba gimana rasanya? Kayak orang bego aja terus di kelas. Sementara disiplin Bank Indonesia itu sangat ketat, ya kan? Sampailah akhirnya hari ini saya tadi baru lihat di medsos ada seorang pegawai Bank Indonesia lompat dari gedung Bank Indonesia bunuh diri. Lo ingat diri lo tuh? Ya, saya jadi teringat pada bulan Agustus tahun 82 ya 1982 saya hampir sudah 9 bulan di Bank Indonesia pendidikan, mulailah saya ada sedikit stres lah ya, dimana bahkan hampir mau minum obat itu obat serangga itu loh, mau bunuh diri ya, karena sudah nggak tahan tiap hari diledek di kelas. Jadi diledek lah di kelas karena sementara gue harus masuk kan, ya. Nah, terus juga saya juga sering nggak pulang ke rumah abang-abang saya. Waktu itu pas lagi ada penembakan Petrus, ingat zaman Soeharto itu, zaman Soeharto, banyak orang ditembakin yang preman-preman, sehingga sering saudara saya nyari saya ke kamar mayat, takutnya udah kena tembak gitu loh. Ya Allah. Padahal saya karena malas pulang nginap di rumah teman-teman sependidikan. Ah, tapi waktu saya mau minum itu Baygon itu kayak gitu kan, tiba-tiba itu kan di perumahan di Sunter, di depan rumah itu, depan gerbang kita ada tukang beca lagi main gaplek, ketawa-ketawa, bahagia. Disitulah saya sadar, dia tukang beca bisa bahagia. Aku sarjana hukum kerja di Bank Indonesia, tiba-tiba berontaklah jiwa saya. Itulah modal tekad harus bangun lagi. Nah, akhirnya saya dipanggil di Bank Indonesia karena sudah terlalu parah, rekod saya nggak pernah masuk. Ditanyalah nama saya, ya ditanya sama direksi, gimana caranya agar pendidikan keluar nggak usah bayar ganti rugi kan? Ya kan? Nggak usah bayar sangon. Nggak usah bayar, ya. Artinya, maksudnya kan kalau kita pendidikan kan terikat kontrak. Kalau kita keluar harus bayar ganti rugi. Ya. Gimana caranya agar seolah-olah bahwa saya itu nggak usah bayar kontrak. Akhirnya gua pura-pura gila. Kayak Mr. Bean. Ditanya sama direksi, namanya siapa? Namanya siapa? Kenapa saudara nggak pernah ngabsen? Kan di Bank Indonesia itu ketat. Di Bank Indonesia itu kayak tentara. 4 kali ngabsen sehari. Pagi, sebelum makan siang, habis makan siang sama sore. Nggak pernah ketemu nasabah. Itu kan bank sentral.
Apa nggak frustasi loh? Iya. Lu parah banget di sana disiplinnya. Ya, dan apalagi gua tanyain lagi semua orang, gila. nggak ada yang kaya di sana. Tapi dia terjamin seumur hidup. Lu sakit dimanapun diobatin. Ya. Lu dapat pinjam perumahan. Tapi begitu kau dapat pinjaman perumahan, itu merupakan awal kau seumur hidup nggak bisa keluar lagi. Karena kan udah ada utang. Iya kan? iya. Nah, banyak di sana kerja saya tiap hari keliling di Bank Indonesia nanya, kau udah berapa tahun? 10 tahun. Gua lihat mobilnya, kok masih kijang butut gitu. Kok masa depanku kayak gini gitu loh. Serius. Di sana kan banyak orang Batak juga. Ada waktu itu juga mantunya Jenderal Panggabean. Gua perhatikan, udah mantunya Jenderal, tapi kok biasa banget gitu. Karena memang di sana itu memang murni dari gajinya cukup untuk hidup, memang untuk hidup cukup. Tapi ya itulah, level-level rumah BTN, lu sakit kemanapun diobatin. Nah, jadi begitu saya sudah dipanggil direksi, akhirnya diputusin cuti 3 bulan. Boleh saya cuti 3 bulan? Uang kantong penuh. Nah, uang kantong penuh. Ya, jadi waduh. Gua baca lagi kontraknya. Kalau keluar karena sakit nggak usah bayar. Nah udah. Begitu saya dikasih cuti 3 bulan oleh pimpinan Bank Indonesia di Tamrin, saya langsung pergi ke bagian pengetikan. Cari lagi kantor pengacara internasional. Dapatlah kantornya Makarim Taira. Makarim Taira, kantor pengacara internasional. Ya. Sudirman tuh ya? Ya. Waktu itu yang anaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Itu harapan semua bule-bulenya banyak. Ya, tapi gimana caranya menarik perhatian dia agar aku langsung diterima? Waktu saya masuk Bank Indonesia kan, surat sponsornya Profesor Subekti. Ya. Siapa yang tidak percaya gitu kan? Ya, siapa yang tidak percaya kan? Ke Makarim Taira, kalau saya minta ke Bandung pasti dapat surat sponsor dari Pak Beg. Tapi ngapain capek-capek? Gua ketik aja, gua palsuin tanda tanganku. Saudara Nono Makarim. Coba, seorang profesor hukum. Bang, ini bakal tayang loh Bang, nggak apa-apa. Udah lewat, udah daluarsa pidananya. Jadi abang palsuin tuh? Akhirnya sudah persis saya contohkan waktu di Bank Indonesia. Memang saya pantas dapat rekomendasi dari. Memang saya murid terbaik. Iya. Cuma bahkan ke Bank Indonesia dia yang kirim saya karena murid terbaik, lulusan terbaik. Tapi kan gua malas ke Bandung, ya kan? Akhirnya gua palsukan, gua samain seperti suratnya dulu ke Bank Indonesia. Tapi abang emang kuliah? Hah? Emang kuliah di Unpar? Ya, saya muridnya dia. Ijazahnya asli? Asli. Tapi itu aja terus. Justru karena Pak Profesor Subekti itu tahu saya muridnya terbaik. Iya. Justru karena itu makanya saya dikirim ke Bank Indonesia. Dia kenal banget sama saya. Oke. Akhirnya gua palsuin, langsung Nono Makarim, Dr. Nono Magdur Zahab. Seorang Profesor Subekti rekomendasi, langsung masuk 2 hari lagi katanya. Nah, disitulah saya. Jangan ditiru. Ya, tapi itu perlu di situ harus kreativitas, berani tanpa tahu resikonya nggak ada gitu loh. Berani berbuat walaupun resikonya ya tidak ada resiko sebenarnya, karena saya tahu kalau saya pergi ke Pak Beg itu pasti dikasih. Masuklah saya mulai di kantor Makarim Taira Internasional. Bos-bos saya bule-bule, kebanggaan gua hidup kembali. Betapa aku semangat kerja. 20 tahun saya di sana. Tidak pindah-pindah. Belajar terus. Ternyata memang saya sudah berbakat hukum. Orang Batak itu pada umumnya berbakat hukum. Orang Batak itu sudah berbakat hukum sejak dari kandungan. Ya, 20 tahun sudah, Pak. Jadi sampai tahun dari mulai 2000. tahun 83 Juni sampai 99. Oh, 99. Ya, saya di sana. Bahkan saya dikirim ke Australia 4 tahun di kantor pengacara. Joy partner kita yang kantor pengacaranya 700 orang bule. Raksasa. Jadi benar-benar jam terbang saya itu sangat panjang gitu loh. Yang saya banyak belajar dari bule-bule itu adalah karena saya kan semacam asistennya dia. disuruh riset, kayaknya tisu men. Tisu. Akhirnya legal mind gua itu jadi terbentuk. Ya, karena memang bekerja terus sama bule. Disitulah saya yakin bahwa untuk jadi pengacara yang baik, jam terbang itu sangat perlu. Jam terbang adalah salah satu kunci untuk menjadi pengacara sukses. Lo gelar lu profesor, dokter pun
itu tidak terlalu banyak membantu. Pengalaman dan jam terbang adalah kunci utama. Jadi kalau sarjana hukum itu baru lulus 2 tahun sudah buka kantor di Senen, ditulis kantor pengacara ini buka 24 jam sehari. Nanti sampai tuanya paling yang ditangani perkara-perkara perzinahan, perceraian gitu loh. Kalau saya kontrak-kontrak internasional karena saya disuruh bagian analisa sama bule-bule, akhirnya kan saya ke bawah gitu loh, ke bawah gitu loh. Nah terus dari 99 gimana? Sebelum masuk situ abang berapa saudara sih? Kenapa? Berapa bersaudara? Oke, jadi saya masuk ke Makarim Taira itu mulai Agustus 1983 ya. Oke. Sampai 99 berapa tahun itu? No? Ya lama enggak, maksud saya abang berapa bersaudara? Saya bersaudara 10 orang. Oh 10? Ya, saya anak nomor 6. Kayak bapak 5 orang kita. Itulah kehebatan orang tua. Walaupun tinggalnya di daerah kecil di Tapanuli, namanya Kecamatan Lagu Boti, cuma bapak saya itu pengusaha mobil kelas daerah. Pengusaha mobil? Ya, pengusaha mobil kelas daerah lah. Cukup lah. Makanya sampai mampu menyekolahkan anaknya 5 orang lulus sarjana di Universitas Parahyangan yang adalah muridnya banyak orang-orang Cina, jadi sekolah mahal. Iya mahal. Unpar kan sekolah mahal, swasta termahal di Indonesia. Tapi kami bisa disekolahkan 5 orang. 5 orang sampai lulus sarjana di Unpar Bandung. Oh. Kakak beradik dari 10 orang. Nah bang, selesai 99 buka kantor pengacara sendiri. Oke. Tahun 99 saya kan udah ngetop ya. Sudah menguasai semua transaksi internasional. Di Makarim itu saya sudah jadi pimpinan. Oh. Saya tahun 87 dikirim ke Australia. Ya dikerja di kantor pengacara raksasa. Saya pulang dari sana sudah langsung pimpinan. Sudah menunggu Mercedes-Benz terbaru. Dan bule-bule yang dulu bos saya, sebagian malah jadi anak buah saya. Oh. Ya kan karena orang Indonesia kan. Saya udah jadi managing partner di Makarim Taira. Sudah membawahi ratusan pengacara. Nah, ya, jadi sudah benar-benar sudah master of keahlian lah, udah expert transaksi internasional. Bayangin dari 83 sampai 99, itu berapa puluh tahun itu digojlok terus. Tiba-tiba Krismon itulah mulai tahun 98 Krismon, nah, di mana waktu itu IMF baru memperkenalkan undang-undang kepailitan. Oke. IMF lah di situ kan, karena dolar dari 22.000 jadi 20.000. Nah, di sana hampir semua pengusaha sudah hampir bangkrut. Semua pada datang ke pengacara, ya. Termasuk yang disitulah saya mulai dipakai sebagai pengacara oleh yang terhormat Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Langsung tuh bang? Ya, sama adiknya Hasim. Nah jadi selesai 99 itu langsung jadi pengacaranya Prabowo? Tahun 2000. Oh, mulailah. Kan waktu itu kan mulailah semua perusahaan goncang kan. Semua pada mencari siapa ahlinya gitu kan. Ya, nah, siapa ahlinya. Jadi disitulah saya zaman keemasan. Tapi memang untuk mencapai sesuatu itu harus penuh totalitas. Contoh, kenapa saya waktu pengadilan niaga pertama kali dibuka, ya, kenapa saya kemudian ngetop sebagai pengacara perkara kepailitan? Karena saya lah yang menangani perkara pertama. Perkara pertama, kedua, ketiga, kelima, sampai 5 perkara. Tapi agar mencapai itu, tidak otomatis. Agar saya yang pertama, saya jam 2 subuh udah nunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Majapahit. Agar perkara gue ini nomor 1 gitu loh. Oke. Karena saya tahu perkara nomor 1 bakal viral di mana-mana. Karena itu pertama kali pengadilan niaga dibuka oleh IMF gitu loh. Nah, begitu saya lolos jadi pengacara pertama nangani perkara kepailitan, langsung kan ibaratnya langsung terkenal lah. Semua yang dirundung Malang gara-gara dolar semua antri ke saya. Disitulah di kamar saya banyak lemari besi isinya dolar semua. Karena kan perkara pailit kan harus putus dalam waktu 30 hari. Ya, ini 30 hari $100.000, $100.000 lempar, ya kan? Makanya saya di situ hampir tiap hari bangun jam 3 subuh karena saya harus sidang. Tiap hari perkara pembelaannya harus bikin pagi-pagi kan saking banyaknya. Itulah sampai sekarang kebiasaan saya nggak bisa. Harus bangun jam 3 sampai sekarang. Sudah terlatih bawaan tubuh
dari mulai Krismon itu. Ya bang bisa tahajud tuh bang. jadi perjalanan hidup itu sesudah kita tahu arah kita kemana, disitulah harus kamu tetap konsekuen, panjat sampai dapat walaupun jatuh. Nah, itu saya juga hampir bunuh diri. Ya. Coba kalau saya nyerah, tetap aja terima. Ya siapa yang kenal gue sekarang? Iya kan? Mana mungkin saya naik Lamborghini. Tapi itu apa namanya? Dalam perjalanan itu apa bang? Yang membuat abang, oh ini gue bisa sukses nih sekarang. Itu pas kapan bu? Itu saya pas kapan itu sesudah saya keluar dari Bank Indonesia, saya baru sadar bahwa satu, profesi jadi pengacara internasional itu ternyata bisa kaya. Kedua, saya cocok. Saya sudah pernah menjalanin. Ya, ternyata saya melihat, ternyata bakat saya di sana, gitu loh. Dan cocok gitu loh. Oke. Nah, disitulah. Dan kedua, masa depannya bagus. Jadi kadang lu harus ngalamin dulu, harus jatuh dulu, baru kemudian kau tahu arah kamu kemana. Ya jatuh, tapi habis itu bangkit ya bang ya. Itu dia, harus jatuh dulu bang. Karena kalau saya tidak bangkit, kalau saya terima apa adanya, saya masuk lagi di Bank Indonesia, ya akan gua selamanya jadi manusia frustasi kan. Karena saya tahu ternyata saya salah pilih. Dulu saya tinggalkan kantor pengacara raksasa yang bebas hidupnya, masa depannya bagus, hanya gara-gara tergiur kalau masuk Bank Indonesia bisa kaya, bisa korupsi gitu loh. Bang, Pak Prabowo kayak apa sih orangnya bang? Pak Prabowo itu dari Abang kan intens ngobrol kan, sementara desas-desus tentang dirinya kan banyak banget tuh. Nah abang langsung gimana menurut Pak Prabowo kayak apa orangnya? Jadi Pak Prabowo itu kalau menurut saya pribadi yang baik orangnya. Ya, pertama kenapa baik? Bayangkan seorang anak, seorang waktu itu kan dia mantunya Presiden Soeharto yang kaya raya. Dia sampai pernah dia datang ke kampung halaman gua di Tapanuli. Karena saya undang dia, adik saya meresmikan hotel. Dia datang naik pesawat dia pribadi turun di Sibolangit. Dia bayangkan dia tempuh perjalanan jauh ke Toba. Dia pernah datang ke kampung halaman gua. Yang kedua, waktu saya wisuda juga dokter dia datang di Unpad Bandung. Yang ketiga, ulang tahun saya berkali-kali dia selalu datang. Waktu saya ketemu Pak Prabowo terakhir di pernikahan anaknya abang tuh. Ya, di pernikahan. Bukan terakhir, sempat ketemu di pernikahan. Ya, di pernikahan anak saya kemarin di awal tahun tahun 2014 lah. Ya, dia 3 jam di pernikahan. Ya, dan quite reasonable lah dari dia memang seorang pebisnis juga. Dia seorang pebisnis juga. Jadi bukan hanya dia seorang jenderal, dia seorang militer, tapi dia memang otak bisnis gitu loh. Dia memimpin perusahaan. Jadi aku nggak melihat ada hal yang negatif dari beliau dari dulu. Ya, satu hal yang dulu saya agak sedikit terkejut adalah dulu dia agak emosional. Ya, agak emosional. Tapi kok sekarang kok bisa kalem begitu, itu aku juga bingung kok bisa gitu loh. Ya, aku bingung karena aku pernah dimaki sama beliau. Jadi waktu pertama kali Habibie menulis buku tentang kurikulum PT-nya Habibie, di situ kan dia menulis sesuatu yang tidak enak tentang Prabowo, bahwa seolah-olah Prabowo itu bawa tank militer ke mana? Ke daerah Tamrin Sudirman, seolah-olah mau apa gitu loh. Awal begitu terbit CV-nya Pak Habibie, saya dipanggil Prabowo, ya, suruh gugat. Habibie itu pencemaran nama baik katanya kan. Ya kan, tapi ngomongnya itu tidak terlalu mana surat kuasa, nggak ada gitu, hanya suruh gugat gitu kan. Ya udah, aku kira hanya omong-omong marah sepintas. Tahu sebulan lagi, gua dipanggil lagi, gua dibentak. Kenapa belum gugat? Aku kira nggak serius bapak, gua bilang. Tapi itu pun nggak jadi juga gitu loh. Harusnya kan pasti kan mana surat kuasa gitu. Enggak. Ternyata akhirnya nggak jadi gitu loh. Nah itu aja saya pernah dibentak sama dia. Ya. Tapi orangnya baik. Orangnya saya nggak melihat hal yang negatif. Orangnya pribadi menyenangkan, suka bercanda. Itu salah satu, beliau suka bercanda. Dia paling suka bercanda tentang saya. Gimana? Kan waktu itu kan waktu beliau jadi klien saya, aspri saya sudah ada. Sophia Lacuba, itu artis
terkenal Jerman, Ya. Cut Keke, Oh. ya. Nah, waktu menghadiri sidang perkara-perkara dia pun saya bawa artis. Dia paling suka bercanda, gimana kamu istrimu bisa kuat menghadapi gayamu kayak gini katanya kan. Apa abang jawab apa? Ya saya bilang jawaban saya karena istri saya melihat saya sudah berprestasi banyak, ya kan. Jadi kalaupun nakal-nakal dikit bisa dimaklumin gitu. Kenakalan remaja. Nakal-nakal dikit ya. Jadi waktu sampai sekarang pun dia suka, waktu kemarin habis menang di MK Pilpres, dia juga masih nanya itu, gimana istri kamu bisa terima kamu kayak gini gitu ya. Bang, Ya. ini saya sekarang nanya sedikit tentang situasi hukum di Indonesia lah. Menurut abang, kasus ayam widuran di Solo itu, impact secara hukumnya besar nggak? Yang baru saja mengumumkan non halal setelah 50 tahun. Ya sebenarnya itu jelas itu salah, itu restoran, ya. Biar bagaimanapun kan ini kan negara yang masih kuat ajas keagamannya. Dia nggak boleh lah dia berbohong begitu kan. Masa ayam dimasak dengan minyak babi, ya. Saya nggak tahu, cuma saya masih bingung. Kremesnya Karena pasal berapa itu ya? Kremesnya katanya pakai minyak babi ayamnya. Itu makanya, karena pasal berapa ya? Itu yang saya belum menemukan gitu loh. Hah? Oh, masak pakai minyak babi itu ada pelanggaran Iya. pasal berapa? Di mana? Juga pelanggaran pasal. Atau mungkin penipuan kali ya? Oh, nggak tahu Dugaan juga tuh, penipuan bisa juga. Ya. Iya kan? Bisa Atau kena membuat orang tidak nyaman kali. perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tidak menyenangkan karena urusannya meneraka nanti bisa tuh. Kurang Ya. Kayaknya Oh. kalau sudah menyangkut transaksi itu adalah dugaan penipuan. Ibaratnya bisa juga kena penipuan. Ibaratnya contoh, saya jual lukisan, aku bilang ini lukisan Avandi, Ya. ternyata palsu. Itu kan Ya. penipuan. Ya. Sama, aku bilang ini ayam, dia tahu kan itu ayam. Kalau Islam datang udah tahu dia bahwa itu tidak boleh ada minyak babi, Ya. karena bisa penipuan itu. Bisa kena. Oh. Karena penipuan itu kaitannya dengan barang siapa yang menjual barang yang merugikan orang lain, yang apa yang kau janjikan ternyata tidak sesuai dengan barang yang kau jual. Saya baru ntar malam malah topiknya itu. Oh, itu ya. Ya, di Metro. Ntar malam topiknya itu. Cocok udah tuh. Ya. Bang, satu nih. Judi online. Menurut abang tuh bisa hilang nggak di Indonesia? Judi online karena situsnya, pusatnya itu bisa dimanapun, susah itu hilang tuh. Oh. Susah karena judi online kan dari Kamboja juga bisa, dan bahkan banyak pengusaha Indonesia dari Kamboja. Susah Susah ya, Bang. Cuma yang bisa dilakukan adalah terus menerus untuk mengkat itu ya, mengurangi. Hanya itu, kalau untuk hapus total nggak mungkin. Nah, ini nih. Ya. Kita masuk ke dunia spiritual. Ya. Abang Hotman Paris itu percaya nggak ada dunia spiritual bisa bikin kaya, bisa bikin... Saya nggak percaya. Oh, kenapa abang nggak percaya? Karena saya percaya hal yang nyata, logika. Saya nggak percaya kepada spiritual. Oh. Dari dulu saya nggak percaya. Oh. Itu dia, Bang Hotman Paris. Sebenarnya saya nih ada satu lagi, Bang. Kan sekarang PHK banyak, Bang ya. Terus kemarin baru aja di Bekasi itu sampai ricuh tuh orang mau ngelamar pekerjaan. Iya. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bang, dengan Indonesia saat ini dibandingkan dengan abang waktu tahun 80-an cari kerja tuh? Ya itulah yang menjadi pertanyaan semua orang. Katanya pengangguran 7,5 juta. Kalau saya tidak yakin, malah lebih dari situ. Ya kan? Katanya miskin ekstrim 2,5 M. Dua berapa? 25 juta atau berapa? Ya besar, Bang, itu, Bang. Ya, saya juga nggak percaya itu, malah lebih parah dari situ. Ya memang ya situasi ekonomi sedang tidak baik-baik. Ya dari penutup nih. Abang Hotman Paris, Ya. kalau boleh memilih ya, dilahirkan lagi gitu ya. Mau jadi apa, Bang? Oke, sekarang ini sayalah manusia yang paling bahagia karena saya sukses secara ekonomi, tapi saya bebas hidupnya. Saya bebas ya. Saya pernah bilang sama semua orang, dikasih saya jabatan 3 menteri pun saya tidak akan mau jadi menteri. Karena kebetulan saya dari segi uang sukses gitu loh. Aman, udah beres. Kalau saya sekiranya saya bisa dilahirkan kembali,
saya akan berbisnis dari muda. Ternyata untuk jadi kaya itu the only one adalah berbisnis. Jangan, kalau kita ini kan sekolah, terus habis itu pegawai, berbisnis dari muda. Itu. The only way agar kamu kaya raya adalah berbisnis dari muda. Hampir semua konglomerat di dunia ini tidak ada sukses karena sekolah. Oh, oke. Ya. Bang, ceritain dong cincin-cincin ini gimana ceritanya, Bang? Oke, jadi gini, waktu saya masih di kantor pengacara internasional kan, bos-bos saya juga bule, klien, dan sesudah saya jadi pimpinan pun teman kantor saya bule-bule, dan kliennya maupun lawan berperkaranya banyak bule. Nah, bule itu banyak yang brengsek. Dianggapnya kalau pengacara Indonesia itu bodoh-bodoh, jadi suka angkat remeh, ya. Nah, makanya kalau dengan gua penampilan begini, ya, dia langsung keder. Oh, ini ternyata orang bermutu nih gitu loh. Jadi saya itu berpenampilan kayak gini awalnya untuk menunjukkan kepada lawan-lawan saya yang ketemu di rapat bahwa saya orang yang berkualitas, karena hanya orang yang berkualitas lah yang mampu membeli cincin mahal. Mula-mulanya itu. Akhirnya jadi marketing juga sekarang ini gitu loh, untuk jadi selebriti. Ada yang bilang kalau jadi pengacara itu lo mesti punya gertakan bagus. Ya itu dia. Minimal supaya bikin orang. Itu dia. Salah satunya dari itu ya. Pertama bluffingnya itu begitu datang dilihat. Ya. Karena bule kayak inilah. Gua katanya suka bentak-bentak juga, Bang, bluffingnya itu. Ya tidak harus bentak juga ada waktunya, tapi bukan berarti bentak-bentak kayak si botak, siapa itu si kura-kura ninja. Bentak-bentak itu ada dasarnya, tapi pertama you harus percaya diri, self confident. Ya, kalau kita datang ke tempat rapat percaya diri, orang bule lihat begini, dia udah respect dulu sama kita. Itu. Jadi saya dulu pakai ini adalah dalam rangka untuk ini gua loh gitu. Ya, ini gua loh, ya, untuk menekan secara psikologis lawan bahwa your enemy is Gede orang gitu. yang berkualitas gitu loh. Ya. Tapi lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Abang punya gunung nggak sih kan? Oh, saya nggak punya gunung. Nggak punya gunung berlian. Adanya berlian benaran. Ya, ini yang tengah nih 15 miliar nih. Ya. Hanya yang tengah ada, ya. Waduh. Bang, udah dikasih apa pesan-pesan buat anak muda, Bang, ya, buat anak muda nih. Pesan-pesan buat anak muda, satu, mulailah belajar berbisnis sejak muda. That's the only way agar kalau kau mau kaya. Dan kedua, jangan suka nyinyir. Karena nyinyir merusak persahabatan. Padahal untuk jadi kaya, you perlu persahabatan karena informasi dari sahabat itulah yang menjadi awal kau bisa membuka awal bisnis. Informasi itulah yang dicari, ya. Saya masuk Holy Wing karena pergaulan dengan anak-anak muda Tionghoa, ya. Akhirnya saya jadi sukses dengan mereka. Jadi jangan nyinyir, harus pintar bergaul dan jadilah pengusaha dari muda. Mulailah dari hal yang paling kecil, ya. Walaupun pekerjaan jangan ditinggal, tapi coba dan coba, ya. Jatuhlah kau 10 kali, pada waktunya kau yang ke-11 kau naik sudah jadi orang gitu loh. Ya. Itu tadi Bang Hotman Paris. Ada panjang lagi sih, Bang? Hotman Paris apa, Bang? Hotman Paris Hutapea. Bu Hotman Paris Hutapea. Ya. Nah ini dia. Semoga apa yang tadi disampaikan, Bang, bisa membuat anak-anak muda di Indonesia lebih semangat lagi. Ya. Dan apa yang Abang sampaikan tadi bisa membuat Indonesia lebih sejahtera. Karena berbisnis jangan nyinyir. Oh, berbisnis jangan nyinyir. Nyontoh, mengagumi orang boleh, mengkritik boleh, tapi jangan nyinyir. Nyinyir itu istilahnya langsung mengejek orang. Oh. Ya, mengejek itu nggak boleh. Ya, nggak akan ada yang percaya sama kamu. Oh, ya, nggak boleh. Ya, oke. Bang, karena Abang pengacaranya Pak Prabowo, kita titip Indonesia ya. Abang Hotman Paris. Oke, thank you. Assalamualaikum. Thank you. Yuk. Bang, thank you banget, Bang, ya. Yuk.